Kalian harus dengar, ini cerita plot twist ngeri banget dan langsung dikirim oleh pendengar aku lewat email. Ada seorang perempuan bernama Santi yang punya nenek dari ibunya. Si nenek punya 5 anak, 4 perempuan termasuk ibunya Santi, dan 1 anak laki-laki bungsu yang dipanggil Tulang karena mereka keturunan Batak Mandailing. Dari kecil, perlakuan nenek ke Tulangnya emang beda banget, spesial, dimanja, beda dengan anak-anak perempuannya yang lain. Bahkan sekolah pun disekolahin sampai S2, sedangkan anak perempuan yang lain itu dibiarin berusaha sendiri. Si Tulang memang ganteng, mukanya adem, tinggi, putih, pokoknya physically cakep. Suatu hari di tahun 2017, si Tulang pengen nikah dengan pacarnya yang merupakan orang Betawi. Dan kakek dan nenek gak setuju. Mereka pengennya sama-sama Batak Mandailing aja. Banyak banget orang di kampung tuh yang mau jadi besan sebenarnya, tapi selalu ditolak oleh si Tulang. Pengennya tetap pacarnya. Nah, umur pacarnya Tulang juga jauh lebih tua. Jadi si kakek sama si nenek makin berat untuk ngasih izin. Akhirnya si Tulang ngedekatin nenek. Bu, ayolah restuin aku. Kalau aku gak direstuin, aku bakal ngambil nyawaku sendiri. Otomatis si nenek takut. Si nenek bantulah ngomong ke kakek. Udahlah, kasih aja izin anak kita nikah sama pacarnya. Ini pacarnya bagus kok, guru tahfiz. Padahal sebenarnya guru biasa, bukan guru tahfiz. Setelah dirayu-rayu, akhirnya dibolehkanlah Tulang menikah dengan si pacar. Nah, 3 tahun setelah menikah, sifat Tulang berubah total, bahkan wujudnya aja pun sangat beda dengan dulu sebelum nikah. Mukanya sekarang gelap, tatapannya kayak kosong, dan kasar banget. Tulang mulai main tangan, suka mukulin saudaranya yang lain, bahkan keponakannya termasuk adiknya si Santi. Kebetulan Santi waktu itu lagi merantau, jadi dia cuma bisa denger cerita aja. Karena didiemin aja, suatu hari si Tulang hampir ngehabisin ibunya sendiri, si nenek. Ibunya Santi ngeliat dengan mata kepalanya sendiri. Di depan mesin cuci, Tulang sudah ngangkat golok dan si nenek tuh udah bersimpuh di depan. Bener-bener tinggal diayunin aja. Untungnya ibunya Santi gercep, langsung lari, langsung nonjok muka si Tulang sampai jatuh. Istrinya Tulang diem aja ngeliatin. Si Tulang tadi ngambil golok lagi, tapi untungnya si kakek dateng. Berantemlah mereka sampai jari kakek putus. Tapi untungnya tiba-tiba Tulang kayak sadar aja. Mulai kan saudara-saudara yang lain bilang ke neneknya, udah jangan dimanja lagi, jauh-jauh aja dari si Tulang, serem banget, jadi berubah aneh-aneh. Tapi si nenek gak mau, masih memaafkan anak terakhirnya ini. Setahun kemudian kejadian lagi. Kali ini si Tulang hampir aja nebas bapaknya sendiri, si kakek. Untungnya hari itu lagi ada tokoh agama yang nginep di rumah mereka, dan itu kejadiannya siang hari. Jadi waktu hampir aja nih si kakek dihabisi, tokoh agama ini langsung melerai dan langsung ngasih tahu warga sekitar. Ribut-ribut itu didengar tetangga, jadi saat itu juga Tulang diusir dari kampung. Kalau dia balik lagi, bakal diaduin warga ke polisi. Semenjak itu, Tulang dan istrinya merantau ke tempat lain di Sumatera. Nah, mereka ini meskipun udah nikah 3 tahun memang belum punya anak. Alasan mereka belum punya anak karena si Tulang mengidap hernia dan istrinya mengidap kanker payudara. Kebetulan ayah tirinya Santi tukang urut. Supaya bisa sembuh nih, Tulang sempat minta tolong ayah tirinya Santi untuk ngurutin dia biar sembuh. Diurutin lah, dibantu. Tapi di tengah jalan, si ayah diem. Aku gak bisa deh kayaknya lanjut. Ini kamu istirahat dulu aja, nanti aku coba lagi. Kayaknya aku masih kurang. Bingung lah ibunya Santi, gak pernah nih suaminya tiba-tiba berhenti di tengah. Ditanyalah, kenapa memangnya si Tulang itu? Ayahnya jawab, adik kamu itu raganya bukan laki-laki. Bingung ibunya, bukan laki-laki gimana? Barulah ibunya sadar, dulu banget waktu masih kecil. Ibunya sempat diajak oleh si nenek ke Palembang, ke rumah dukun tua. Si nenek disuruh nyari telur ayam jantan. Dan ternyata waktu ditelusurin lagi nih ke keluarga besarnya nenek di kampung, semua orang di sana tahu
bahwa sebenarnya janin di dalam kandungan nenek waktu lagi hamil si tulang itu bayi wanita, bukan bayi laki-laki. Tapi nenek bersikukuh pengen punya anak laki-laki, entah dari si kakek yang pengen atau si nenek yang pengen. Intinya mereka mau mengubah janin ini jadi laki-laki. Dan dari ritual dengan si dukun tua, ditukarlah hingga akhirnya lahir laki-laki. Ibunya Santi juga mulai sadar. Dia sering dimimpiin oleh wanita yang kadang-kadang nangis dan bilang, "Kak, tolong kak, tolong." Pernah juga beberapa kali dengar suara, "Kak, tolong," membuat ibunya kepikiran, apa jangan-jangan sebenarnya adik yang sebenarnya itu terkurung? Dan kalau emang diganti, siapa yang ada di dalam badan tulang? Belakangan diketahui juga bahwa istri si tulang suka main hal-hal gaib. Jadi wallahu a'lam, apakah dua-duanya tahu? Sampai detik ini mereka nggak tahu gimana nasib tulang dan istrinya. Dan sekarang terjawab alasan kenapa neneknya memperlakukan tulang dengan sangat spesial. Misteri bunyi gong di salah satu mall ternama di Jakarta. Cerita ini dikirim oleh seorang wanita, sebut aja namanya Desti, yang pernah kerja di salah satu lantai di mall ini. Desti kerja sebagai SPG, tapi toko tempat dia kerja itu punya keluarganya sendiri, karena emang semacam disuruh supaya latihan. Tokonya ini ada di lantai 7, dan Desti di hari pertama itu harus ngadep manajer yang ngurusin lantai 7, karena setiap lantai itu beda-beda manajer. Setelah dokumennya selesai, Desti mulai kenalan dengan karyawan-karyawan di tokonya dan juga di toko-toko lain. Kebetulan, di sebelah tokonya itu ada toko baju. Dan kenalanlah Desti dengan karyawan yang lagi jaga di situ, sebut aja namanya Nur. Pas kenalan, cerita-cerita, ternyata mereka ini sama-sama tinggal di wilayah yang deketan. Jadi mereka berdua janjian kalau pulang bareng aja. Kebetulan juga shift mereka sama-sama selesai di jam 4. Mereka pulang naik transportasi umum. Dan di jalan, Desti sempat ngomong, "Kenapa ya? Aku ngerasa kok di mall itu agak sedikit angker, kayak kurang enak aja hawanya." Dan Nur langsung jawab, "Oh iya emang kayak gitu. Kan dulu mall itu pernah kebakaran. Dan cukup banyak korban jiwa di dalam situ yang terperangkap, terutama di tangga darurat, karena semuanya pada berusaha untuk keluar di waktu yang bersamaan. Jadi emang semenjak kejadian ada banyak hal-hal yang boleh kita lakuin dan jangan kita lakuin di situ. Salah satunya, kalau naik lift karyawan, jangan sendirian dan jangan diem, harus ada yang ngomong. Itu udah jadi kayak peraturan tidak tertulis." Besoknya, Desti dan Nur janjian ketemuan di halte buat berangkat kerja bareng. Mereka sampai sekitar jam 7 pagi, sarapan dulu, baru naik lift karyawan untuk mulai beres-beres. Toko sebenarnya buka jam 9, tapi mereka udah harus siap-siap tuh kan dari jam 8, dan emang ada pintu yang baru bakal dibuka jam 8, pintu yang udah diteralis dan baru bisa dibuka security jam 8. Dan tiap pagi pasti udah banyak karyawan yang nunggu di depan situ. Waktu Desti lagi ngobrol dengan Nur dan karyawan-karyawan lain, tiba-tiba ada bunyi gong. Bunyi ini terdengar sampai 3 kali. Kalian pasti tahu gimana besarnya suara gong, dan semua orang refleks langsung diem. Desti bisa ngeliat yang lain mukanya pucat. Kalau dia bingung, kayak suara gong dari ruangan mana? Kenapa tiba-tiba ada suara gong sebesar itu? Semuanya masih diem sekitar 2 menit, baru ada yang jalan dan ternyata itu petugas security yang emang sudah harusnya buka pintu teralis. Karyawan lain langsung bilang, "Pak, jangan telat lagi dong pak, kita takut banget." Mukanya udah pucat semua, pasti ada bunyi gong lagi ya. Jadi Desti tuh langsung kayak, "Oh ternyata bunyi gongnya tuh sering kedenger." Jadi Desti nanya, "Emang itu suara apa sih?" Udah nanti aja, nanti kita ceritain." Diceritain lah oleh Nur yang udah 4 tahun kerja di gedung itu, kalau emang biasa banget suara gong kedengeran kalau udah banyak orang yang nunggu di depan teralis. Bahkan kadang-kadang ada benda-benda yang jatuh. Selain bunyi gong, ada juga pantangan untuk gak ngomongin tentang lift yang anjlok. Karena udah kejadian juga, ngomong-ngomong soal takut naik lift, takut anjlok, beneran liftnya tiba-tiba mati. Dan ini udah terjadi beberapa kali.
Sampai kadang security-nya sendiri ngomong ke para karyawan, udah lain kali pakai lift pelanggan aja. Kalau ditanya kenapa, jawab aja lift karyawan rusak. Bahkan beberapa kali para karyawan yang terjebak ini sering banget ditarikin keluar karena emang liftnya berhenti aja tiba-tiba. Meskipun udah diperbaiki, tetap bakal ada kejadian kalau ada yang ngomong soal lift anjlok. Ternyata dari semua lantai di mall itu, lantai 7 emang yang paling terkenal serem. Kalau misalnya shift malam, kadang-kadang nih karyawan yang pulangnya udah di atas jam-jam tutup, itu sering ngeliat security yang seharusnya nggak tugas di hari itu. Belum lagi dari lantai 7 nggak bisa langsung ke lift pelanggan. Mereka harus naik ke tangga darurat dulu, naik ke lantai 8, baru nanti bisa pakai lift pelanggan untuk turun. Karena mereka takut kalau udah malam jangan pernah naik lift karyawan. Masalahnya yang namanya tangga darurat nggak horor aja vibes-nya nggak enak ya kan? Apalagi yang ada historinya. Jadi kalau pakai tangga darurat mereka harus sholawatan, doa biar aman.